Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 67 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Ketika semua orang mencari suara itu, mereka melihat kerumunan itu terpisah seperti air pasang. Keindahan glamor dalam gaun putih datang dengan cepat. Dia tinggi dan ramping, dengan auranya yang tak terkalahkan, dan dia melihat ke bawah ke tempat tersebut, menyebabkan banyak gadis mundur karena merasa rendah. Sepasang mata yang indah itu melirik dingin serta kesombongan di mata mereka membuat banyak orang menundukkan kepala, seperti seorang ratu yang keluar dari kerajaan. Siapa dia? Beraninya dia berbicara untuk seperti itu. Beberapa penonton mencibir. Pendamping yang mengenali wajah wanita itu sangat berubah, dan dia dengan cepat menutup mulutnya dan berkata, "Kamu gila, kamu bahkan tidak mengenal nona ketiga dari keluarga Reigo." Nona ketiga dari keluarga Reigo. Orang itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat terdiam. Cynthia Reigo yang datang. Nona Cynthia. Saat dia melihat Cynthia Reigo, wajah Direktur Ma berubah, dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu datang ke sini lebih awal tidak beri tahu kami?" "Huff, jika saya tidak datang, bukankah Anda akan mengusir tamu yang saya undang keluar?" Cynthia Reigo mendengus dingin. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan jarang menunjukkan senyuman, tetapi sekarang dia marah, dan wajah yang cantik seperti embun beku. "Tuan Enzo adalah tamu terhormat saya, apa yang Anda coba lakukan dengan mengusirnya atau memanggil polisi?" Setelah mendengar kata-kata Cynthia Reigo, wajah Direktur Ma berubah total. Sampah ini ternyata adalah tamu kehormatan Nona Cynthia. Bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa anak-anak dari keluarga kaya di seluruh ibu kota harus bersikap sopan saat bertemu dengan wanita muda ketiga. Dengan status terhormat sebagai wanita ketiga, bagaimana dia bisa tahu sampah seperti ini yang dikenakan di warung pinggir jalan? Dia mencoba untuk membenarkan, "Saya tidak tahu bahwa pria ini diundang oleh Anda sebelumnya. Jika saya tahu sebelumnya, beraninya saya melakukan ini." Cynthia Reigo tidak bergerak sama sekali, tetapi tersenyum meminta maaf kepada Aiden Enzo. "Saya mohon maaf, saya di sini terlambat. Saya tidak berharap bawahan saya begitu bodoh sehingga mereka akan melakukan hal-hal ini." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar marah. Siapa Aiden Enzo? Tuan muda dari keluarga Enzo, tunangannya. Orang-orang ini sangat menuduh Aiden Enzo, dan bahkan mengusirnya dari pesta ulang tahun mereka. Bukankah mereka menganggap diri mereka serius? Apalagi, dia akhirnya mengundang Aiden Enzo. Jadi Cynthia Reigo sangat marah. Ekspresi Aiden Enzo tetap sama, seolah tuduhan sebelumnya tidak ada. "Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa," dia berkata, melirik Direktur Ma, dan berkata dengan tenang, "Namun, Direktur ini tampaknya memiliki prasangka terhadap saya. Saya mengatakan bahwa saya diundang, dan saya memintanya untuk membuat jelas." Dia tidak mendengarkan. Direktur Ma bergidik ketika mendengar kata-kata itu dan hampir tidak bisa berhenti. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Nona Cynthia, dengarkan penjelasan saya." "Tidak perlu menjelaskan. Saya akan memberitahu ayah saya tentang masalah Anda, dan menyarankan agar dia memecat Anda secara langsung dan mencopot Anda dari posisi Anda sebagai agen Sanjiang." Cynthia Reigo berkata dengan ringan, tetapi membuat hati Direktur Ma jatuh ke dalam jurang. Saat ini, Direktur Ma hanya bisa melihat Ivano Warren dengan memohon, berharap Tuan Muda Warren akan membantunya karena kerja kerasnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Ivano Warren juga khawatir saat ini. Saat Cynthia Reigo muncul di atas panggung, jantungnya berdetak kencang. Ketika Cynthia Reigo mengatakan bahwa Aiden Enzo adalah tamu yang dia undang, dia tidak bisa mempercayainya. Ini Cynthia Reigo, cucu perempuan Tuan Reigo. Putri kecil Matteo Reigo. Jangan bicara tentang dia, bahkan jika ayahnya melihat Cynthia Reigo, dia harus menemani wajahnya yang tersenyum dengan suara yang bagus. Meskipun keduanya adalah teman keluarga Reigo ada di Kyoto, dan di kaki kaisar, itu adalah keluarga kaya nomor 1 di Kyoto. Untuk keluarga Warren,
tidak berarti menjadi raja dan hegemon di Jinling. Berani menjadi raja di depan keluarga Reigo. Itu hanya mengejar kematian. Selain itu, kekuatan keluarga Reigo di ibu kota tingkat tinggi Kyoto berakar dalam, yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Warren. Melihat Direktur Ma mencari bantuan, Ivano Warren hanya bisa diam dan melangkah maju. Saudari Cynthia Reigo menoleh untuk melihat Ivano Warren, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Mengapa? Apakah Anda punya penjelasan? Jangan membodohi saya dengan kebohongan, saya tidak tahu apa maksud Anda." Ivano Warren mendengar kata-kata itu, tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan menolak untuk menerima, tapi orang ini jelas-jelas mencuri pacarku terlebih dahulu. Diam. Wajah Cynthia Reigo menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia dimarahi dengan marah. Dia menatap Ivano Warren dengan tatapan penuh kebencian. "Mencuri pacar, Aiden Enzo bukan orang seperti itu. Kupikir Paman Warren mengirimmu ke pengawal kekaisaran untuk membiarkanmu menyingkirkan kebiasaan main-main ini, tapi aku tidak menyangka kau menjadi lebih agresif. Tuan Enzo bisa dipaksa seperti ini olehmu, yang menunjukkan seperti apa kamu biasanya. Saya akan berbicara dengan Paman Warren secara langsung tentang ini." Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan Ivano Warren yang pucat, menoleh ke Aiden Enzo dan berkata, "Tuan Enzo, pesta ulang tahun akan segera dimulai, biarkan saya mengajak Anda berkeliling di sini." "Baiklah." Aiden Enzo mengangguk. Setelah berbicara, dia melirik Ivano Warren dengan ringan, lalu tersenyum, berbalik dan pergi. Direktur Ma tidak tahan lagi, dan langsung jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Dan Ivano Warren menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya dengan erat. Pandangan terakhir Aiden Enzo, seperti menonton lelucon, berubah menjadi pedang tajam, menusuk harga dirinya dengan ganas. "Kamu bajingan." Setelah mereka berdua pergi, Ivano Warren akhirnya meledak, meraih gelas anggur di meja terdekat, dan membantingnya ke tanah. "Tuan Muda Warren, tolong perhatikan kata-kata dan perbuatanmu." Pada saat ini, manajer yang bertanggung jawab atas lapangan keluar untuk menenangkan situasi, dan mengingatkan dengan marah. Ivano Warren melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang menahan senyum mereka, berpikir untuk dipermalukan di depan umum sekarang, dia hanya bisa pergi dengan pahit. Bagaimana dia bisa kenal nona ketiga dari keluarga Reigo? Tidak mungkin. Wajah Mehran Carlos sedikit berubah ketika dia melihat Cynthia Reigo, dan dia berseru dengan suara rendah. "Suami, siapa Cynthia Reigo?" Tiffany Jia bertanya dengan aneh. Cynthia Reigo selalu sangat rendah hati dan jarang bergabung dengan lingkaran teman-teman Tuan Sanjiang, jadi hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Jika bukan karena Aiden Enzo, dia tidak akan mengadakan pesta ulang tahun. "Ini, cucu penatua Reigo dari keluarga Reigo di Kyoto, putri bungsu Matteo Reigo." Mehran Carlos berkata dengan suara rendah dengan otot-otot di wajahnya yang terus berdetak. "Ini dia." Tiffany Jia sangat ketakutan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Yelin Safi dan yang lainnya di sampingnya juga melompat di dalam hati mereka. Dibandingkan dengan Cynthia Reigo, reputasi Matteo Reigo jauh lebih besar. Putra sah dari keluarga Reigo, putra tetua Reigo, juga merupakan kepala keluarga Reigo saat ini. Bertanggung jawab atas keluarga kaya No. 1 di Kyoto, keluarga Reigo. Belum lagi berada di Sanjiang, bahkan seluruh provinsi ada di sini mendengar reputasi keluarga Reigo, orang akan gemetar. Orang-orang di level Mehran Carlos bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Matteo Reigo. Mungkin ayahnya, Hergan Carlos, hampir tidak bisa bertemu dengannya. Karena dia adalah putri bungsu Matteo Reigo, status Cynthia Reigo lebih tinggi dari siapapun yang hadir. Hati Tiffany Jia sangat kosong, Cynthia Reigo jauh dari sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang seperti dia. Bahkan Mehran Carlos dan Ivano Warren tidak bisa mendapatkan cukup darinya di depannya. "Kami sangat menyinggung perasaannya kali ini, bagaimana jika dia kembali untuk membalas dendam?" Tiffany Jia sangat menyesal. Ini adalah nona ketiga dari keluarga Reigo, bagaimana orang biasa bisa mengacaukannya? Siapa yang tahu bagaimana sampah itu memeluk paha yang begitu tebal? Wajah Mehran Carlos tenggelam seperti air, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam membenci di dalam hatinya. "Saya pikir itu adalah masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan mengangkat tangan saya, tetapi sekarang akan berkembang menjadi masalah besar." Pantas saja ayah tidak membiarkannya menyentuh Aiden Enzo, apakah dia pernah mendengar desas-desus sebelumnya? Saat ini, Joanna Gray dan yang lainnya sedang menonton adegan ini dengan takjub. Aiden Enzo, yang terpojok, sebenarnya melawan. Siapa wanita itu?
Melihat statusnya yang tinggi, Ivano Warren tidak bisa menahannya. Apakah ada orang seperti itu di lingkaran kelas atas Sanjian kita? Mengingat level mereka, paling banyak mereka pernah mendengar nama Cynthia Reigo, dan tidak mungkin untuk melihat mereka, jadi mereka tentu saja kagum. Hanya Yohana Grey yang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, itu Cynthia Reigo, nona muda ketiga dari keluarga Reigo. Keluarga Reigo di Kyoto sangat terkenal, dan Cynthia Reigo, sebagai putri muda yang paling dicintai dari keluarga Reigo, adalah sosok seperti seorang putri di langit, dan itu benar-benar berbeda dari mereka yang memiliki puluhan juta dalam keluarga atau orang tua mereka di Sanjiang. Sampah ini ternyata adalah teman Cynthia Reigo. Selain itu, sikap Cynthia Reigo terhadapnya sangat tidak biasa. Apakah dia memiliki latar belakang lain? Memikirkan hal ini, pandangan banyak orang pada Sophia Han telah berubah. Saya pikir gadis konyol ini telah ditipu sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dialah yang memiliki penglihatan unik, dan dia memilih bukan barang bekas melainkan berlian. Pada saat ini, Sophia Han masih tertegun, seolah-olah dia belum bangun dari keadaan sebelumnya. Yelin Safi datang, menariknya, dan berbisik, semua orang pergi, jangan berdiri bodoh. Tapi hatinya tidak setenang dia muncul. Lydia Lou dan Liana Lou pasti sudah lama bersembunyi. Ketika mereka melihat Cynthia Reigo muncul, mereka ketakutan. Sepupu ipar yang sampah itu sebenarnya tahu pemilik pesta ulang tahun malam ini. Dia adalah wanita muda ketiga dari keluarga Reigo, keluarga Kayano. Satu di Kyoto, Cynthia Reigo. Tidak, aku harus memberitahu sepupuku tentang ini. Lydia Lou buru-buru menelepon ponsel Vivian Lou dan berkata dengan cemas, "Sepupu, datanglah ke Luoxia." Villa, Aiden Enzo punya masalah besar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Lou bergegas kembali ke rumah sakit setelah pulang kerja dari perusahaan ketika dia menerima telepon dari sepupunya. Ada apa dengan Aiden Enzo? Vivian Lou tersenyum ringan dan menghentikan taksi di pinggir jalan. Sepupu, apa aku bohong padamu? Kamu akan tahu ketika kamu datang ke Villa Luoxia. Lydia Lou tidak sabar, matanya tertuju pada Aiden Enzo yang sedang berjalan dengan Cynthia Reigo di sana, dan menemukan bahwa mereka telah memasuki bagian dalam aula. Apa yang terjadi dengan sampah ini? Untuk benar-benar mengenal nona ketiga dari keluarga Reigo. Ini mengerikan. Apakah ini masih sepupu ipar yang tidak berguna itu? Villa Luoxia, mengapa Aiden Enzo ada di sana? Vivian Lou melirik ke waktu, sudah sangat larut. Apa yang dilakukan Aiden Enzo di sana? Sepupu, tunggu sebentar, kata Vivian Lou, dan langsung mengambil video Aiden Enzo dan Cynthia Reigo bersama dengan ponselnya. Kebetulan, Cynthia Reigo kebetulan seperti anak kecil dan meraih Aiden Enzo. Lengannya bertumpu pada bahu, terlihat sangat bahagia. Tentu saja, di babak kedua, Aiden Enzo mendorong adegan Cynthia Reigo menjauh, tetapi Lydia Lou tidak merekamnya, dan mengirim adegan itu langsung ke WeChat Vivian Lou. Saat Vivian Lou menerima video WeChat, seluruh wajahnya berubah. Ini benar-benar Aiden Enzo. Wanita di sampingnya sangat akrab. Cynthia Reigo. Tiba-tiba, jantung Vivian Lou berdetak kencang, dan hatinya terasa masam. Apakah dia pergi ke mantan tunangannya? Sangat tidak menyenangkan melihat konten wanita itu di video. Tidak mungkin, Lydia Lou, jalan kecil ini, melakukan ini dengan sengaja. Sepupu-sepupu, apakah kamu melihatnya? Sepupu iparku berselingkuh di belakangmu dan berhubungan dengan putri wanita kaya. Lydia Lou menelepon kembali, mengutuk. Suara Vivian Lou agak serak, dan dia jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Dia menjawab, "Oke, saya mengerti." Kemudian, dia menutup telepon dan duduk sendirian di dalam taksi sambil melihat pemandangan malam di luar jendela mobil dan menangis. Tidak mungkin, Vivian Lou juga tidak berdaya dengan pertanyaan menyiksa dari mantan tunangannya. Dia sangat ingin mempercayai Aiden Enzo, tapi hatinya sakit. Sakit parah. Dia terus berkata dalam hati, "Jangan berpikir liar, jangan berpikir liar." Terus katakan pada diri sendiri, "Percayalah pada Aiden Enzo." Vivian Lou membolak-balik buku alamat teleponnya, dan sebelum dia mengubahnya, dia pasti akan menelepon dan bertanya untuk pertama kalinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini sekarang, dan dia percaya bahwa Aiden Enzo memiliki alasannya sendiri untuk mencari Cynthia Reigo. Dia adalah suaminya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa dia percayai. Sambil menghela nafas lega, Vivian Lou mengumpulkan emosinya dan berkata langsung kepada supir, "Tuan,
tolong cepatlah, putriku sedang menungguku di rumah sakit. Vivian Low tidak pergi ke Luoxia Villa, dia bersedia untuk percaya Aiden Enzo. Seolah-olah dia tidak melihat ini. Pada saat yang sama, Aiden Enzo dan Cynthia Reigo datang ke aula dalam. Aiden Enzo, kembalilah bersamaku, ceraikan Vivian Low, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Pada saat ini, cinta batin Cynthia Reigo meluap, dia memeluk Aiden Enzo dengan erat dan tidak ingin melepaskannya. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dia tahu bahwa ini akan terjadi ketika dia datang ke sini malam ini. Menarik tangan indah Cynthia Reigo dari lengannya, Aiden Enzo berbalik untuk melihat wajah yang menangis dan berkata, Cynthia, maafkan aku, tidak mungkin bagi kita, aku hanya mencintai Vivian Low sekarang, dia adalah istriku. Biarkan saja, mengapa kamu bisa bahagia, dan mengapa aku tidak? Air mata mengalir di mata Cynthia Reigo, dan dia menangis. Dia baru saja mengungkapkan hatinya kepada Aiden Enzo, tetapi dia ditolak lagi. Bahkan, dia menunjukkan sosoknya di depannya, bekas luka di dadanya. Dia juga acuh tak acuh. Cynthia, dengarkan aku. Aiden Enzo juga sakit kepala. Melihat Cynthia Reigo seperti ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin menyakiti wanita yang selalu mencintainya secara mendalam, tetapi dia tidak punya pilihan. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan. Cynthia Reigo menutup telinganya dan menangis histeris. Ini semua karena dia. Apakah kamu masih akan jatuh cinta padaku tanpa dia? Tiba-tiba, mata Aiden Enzo menjadi dingin, menatap dan bertanya pada Cynthia Reigo, apa yang ingin kamu lakukan? Cynthia Reigo menyeka air matanya, dan segera berubah dari seorang gadis kecil menjadi wanita yang kejam, dan berkata, apa yang ingin aku lakukan? Aiden Enzo, aku sudah kubilang, aku harus tidak ada yang bisa memikirkan apa yang tidak bisa kamu dapatkan. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, karena aku mencintaimu, tapi Vivian Low, jalan itu, aku tidak peduli. Bahkan jika itu putrimu, aku tidak peduli. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Singkatnya, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun puluhan derajat. Mata Aiden Enzo dingin, amarah dan niat membunuh muncul di sekujur tubuhnya, dia mengulurkan tangannya, menggenggam erat pergelangan tangan Cynthia Reigo yang halus dan lembut, menggertakkan giginya dan bertanya, Cynthia Reigo, apa maksudmu? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyerang Vivian Low dan putriku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika itu adalah keluarga Reigo, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergelangan tangan Cynthia Reigo dipegang oleh Aiden Enzo, tatapan tegas melintas di matanya, dan dia berkata sambil mencibir, Aiden Enzo, kapan kamu akan begitu mengkhawatirkanku? Krek, Aiden Enzo langsung membuka tangan Cynthia Reigo, dan berkata dengan dingin, jangan melewati kesabaranku. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan hendak pergi. Namun, Cynthia Reigo mencibir dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk datang malam ini? Apa maksudmu? Mata Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia berbalik untuk menatap Cynthia Reigo. Pada saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering, dan itu dia. Katakan, Aiden Enzo berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya menegang, sangat cemas. Karena panggilan ini berarti ada sesuatu yang terjadi pada Vivian Low dan Ceril. Tuan muda, Nyonya muda dan Nona baik-baik saja. Kami baru saja berurusan dengan sekelompok orang. Ada suara pria yang dingin di ujung telepon yang lain, sepertinya sekelompok huligan mencoba menculik Nyonya muda di pintu masuk rumah sakit. Aku mengerti. Setelah itu, Aiden Enzo menutup telepon, menatap Cynthia Reigo dengan sepasang mata dingin, dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang kamu kirim? Cynthia Reigo juga tahu bahwa rencananya telah gagal, dan dia hanya ingin memberi Vivian Low pelajaran. Dia mengangkat dagunya dengan bangga, tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan dingin, ya, saya hanya ingin dia merasakan rasa sakit yang saya derita selama bertahun-tahun. Saya membencinya, dan saya juga membencimu. Pop, Aiden Enzo menamparnya secara langsung, meledak dengan niat membunuh, dan berteriak, Cynthia Reigo, jangan paksa aku. Dia melewati batas. Mengapa dia melewati batas? Hati Aiden Enzo sangat dingin saat ini. Bagi mereka yang melewati batas, bahkan Cynthia Reigo, Aiden Enzo akan membasmi mereka tanpa kecuali. Memaksamu, kenapa kamu tidak memaksaku? Cynthia Reigo menutupi wajahnya, air mata mengalir di matanya. Aiden Enzo memukulinya. Aiden Enzo tidak ingin terlibat lagi dengannya,
dan memperingatkan dengan serius, ini bukan contoh. Saya akan memberitahu keluarga Reigo dan membawa Anda kembali. Setelah itu, Aiden Enzo berbalik dan berlari keluar dari ruang perjamuan dengan cepat. Cynthia Reigo berdiri sendirian di aula dalam yang besar, berjongkok dan menangis sambil menutupi wajahnya. Pada saat itulah seorang pria parubaya masuk, dengan setelan tang putih, menggelengkan kepalanya dan melirik Cynthia Reigo, dan berkata, "Putri, mengapa kamu begitu bermasalah?" Matteo Reigo, kepala keluarga Reigo di Kyoto. Status menyendiri. Saat ini, melihat Cynthia Reigo sangat sedih, sebagai seorang ayah, dia juga sangat sedih. Namun, di depan tuan muda Enzo itu, dia tidak punya niat untuk melawan. Bahkan keluarga Reigo di Kyoto, keluarga kaya nomor satu di Kyoto di mata dunia, seperti semut di depan orang itu. Keluarga Reigo, yang dapat dipromosikan dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1, atau bahkan keluarga kaya nomor 1 di Kyoto, sepenuhnya didukung oleh orang di belakangnya. Matteo Reigo tidak berani menentang Aiden Enzo, karena dia menggendong seluruh keluarga Reigo di punggungnya. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Reigo hancur karena kenakalan putrinya. Kembalilah bersamaku besok. Matteo Reigo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kembali ke Aiden Enzo. Dia bergegas kembali ke rumah sakit, dan melihat Vivian Low di sisi ceril. Satu besar dan satu kecil, berbaring di tempat tidur dengan hangat. Hati Aiden Enzo yang menggantung mengendur. Dia dengan lembut berjalan ke kepala tempat tidur dan duduk, menatap Vivian Low dan putrinya yang sedang tidur nyenyak. "Maaf, saya terlambat," kata Aiden Enzo dengan lembut. Aiden Enzo sangat berkonflik sekarang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Tiba-tiba segala macam kejadian masa lalu muncul di benaknya. Dia hanya ingin diam-diam menjaga Vivian Low dan putrinya. Selama 7 tahun, dia telah melupakan banyak hal. Untuk melindungi Vivian Low dan Ceril, identitasnya tidak pernah terungkap. Bahkan jika dia menanggung keburukan selama 3 tahun, dia tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun. "Tunggu sebentar lagi, aku akan segera membawamu dan Ceril pulang." Aiden Enzo membungkuk dan mencium dahi putih Vivian Low, lalu mencium wajah kecil Ceril. Kemudian, dia berbalik, berjalan keluar dari bangsal, dan sampai di sudut pintu masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, sesosok keluar dari kegelapan, dengan tatapan malas, dan berkata, "Tuan muda, mengapa Anda tidak memberitahu nyonya muda identitas Anda?" Aiden Enzo menyalakan sebatang rokok, melemparkan kepadanya dan berkata, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan urusan saya sendiri. Jadi perhatikan keluarga Warren beberapa hari ini." Pria dalam kegelapan bersenandung, mengepulkan asap, dan tiba-tiba menjadi sangat emosional dan berkata, "Sudah 7 tahun, aku masih menantikannya. Tuan muda, kapan kamu akan menyerang keluarga Emer?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo menghela nafas dan berkata, "Cepatlah, sebelum aku pulang, aku ingin menahan diri." Sosok dalam kegelapan itu pergi tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, ketika Aiden Enzo kembali ke villa, dia melihat bahwa sebagian besar rumah telah ditempati oleh Geraldine Sol. Dia memindahkan semua barang dari rumah tua sebelumnya, dan dia memandang Aiden Enzo dengan bangga dan berkata, "Bagaimana, saya telah mengatur rumah ini dengan baik." Aiden Enzo melirik beberapa kali, lalu naik ke atas dan berjalan berkeliling, menemukan bahwa mansion telah menjadi bangunan tempat tinggal. Bahkan kamar tidur utamanya dan Vivian Low diambil oleh Geraldine Sol. Foto pernikahan juga dipindahkan ke kamar tidur berikutnya di lantai bawah. Geraldine Sol merasa bersalah saat melihat Aiden Enzo turun dari kamar tidur utama di lantai 2 dengan wajah muram, dan melirik. Guora Low di dekatnya. Guora Low mengabaikannya secara langsung, yang membuat Geraldine Sol menatapnya tajam. "Keluarkan barang-barangmu." Aiden Enzo berjalan mendekat dengan wajah cemberut, dan menatap tajam ke arah Geraldine Sol. Geraldine Sol tidak mau pindah. Kamar tidur utama sangat mewah, dia sangat menyukainya, dan dia tidak ingin meninggalkannya. "Tidak, rumah ini dibeli oleh putriku, dan itu adalah uang putriku. Selain itu, apakah kamu ingin aku tinggal di lantai bawah bersama ayahmu?" Geraldine Sol berkata dengan tidak masuk akal, "Ayahmu dan aku seumuran. Ketika aku dewasa, aku harus tinggal di kamar terbaik, aku tidak akan pindah." Aiden Enzo mengangkat alisnya, terlalu malas untuk bertengkar dengan Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Pindah saja keluar dari ruangan untuk saya hari ini. Jika ketika saya kembali dan melihat barang-barang Anda masih ada, saya akan meminta keamanan untuk mengusir Anda."
Setelah itu, Aiden Enzo meninggalkan villa tanpa melihat ke belakang. Ini membuat Geraldine Sol marah. Sialan, mengapa sampah ini begitu kejam kepada kita sekarang? Apa maksudnya barusan? Bisakah dia membeli villa ini dengan uang? Geraldine Sol sangat marah sekarang, penuh amarah, duduk di sofa. Guora Lou sakit kepala dan berkata, saya menyarankan Anda untuk lebih baik kepada Aiden Enzo di masa depan. Tidakkah Anda melihat bahwa Aiden Enzo bukan lagi orang yang tidak berguna? Mengapa wanita gila ini tidak memiliki penglihatan? Apa maksudmu? Geraldine Sol menoleh, tidak mengerti apa maksud Guora Lou. Guora Lou memikirkannya dan berkata, pikirkan baik-baik, apa yang diberikan Aiden Enzo kepada saya pada hari ulang tahun saya, karya asli Tang Bohu, bernilai beberapa juta. Geraldine Sol mendengus, apa yang kamu pikirkan, dia membelinya dari pasar barang antik. Guora Lou menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan lagi, apa yang dia berikan untuk ulang tahun ayahmu yang ke-70, kunci giok senilai 100 juta yuan. Kamu juga berpikir dia adalah seorang sampah. Dan itu diberikan kepada lelaki tua itu tanpa alasan, tetapi dia bahkan tidak mengedipkan alisnya. Jantung Geraldine Sol berdetak kencang, memikirkannya, jantungnya berdetak kencang. Aiden Enzo ini, bagaimana situasinya? Guora Lou dan Geraldine Sol akhirnya sadar, bangkit dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya katakan, tetapi perlakukan Aiden Enzo dengan hormat di masa depan, jika tidak akan ada beberapa buah yang baik untuk dimakan dari Anda. Setelah itu, Guora Lou meninggalkan villa dan pergi bermain catur. Geraldine Sol duduk di sofa sendirian, semakin dia memikirkannya, semakin salah jadinya. Bagaimana bisa, sampah yang tidak berguna ini, bagaimana situasinya? Mungkinkah generasi kedua kaya yang tersembunyi? Tidak. Lalu mengapa dia menderita dalam keluarga Lou selama 3 tahun? Tidak, saya harus mencari kesempatan untuk menggali identitasnya. Sore hari, Aiden Enzo sedang berbicara dengan Fergie Quinn di grup Moon ketika dia menerima telepon dari Geraldine Sol. Aiden Enzo, malam ini sepupu Vivian Lou datang ke Sanjiang untuk membicarakan bisnis dan melihat keluarga kami. Mereka meminta kami untuk makan bersama. Apakah Anda ingin datang? Sikap Geraldine Sol di telepon mencurigakan. Tidak mungkin, sekarang Geraldine Sol tahu bahwa villa itu bernama Aiden Enzo. Dia harus menyenangkan Aiden Enzo terlebih dahulu, menipunya, dan kemudian mencari tahu tentang dia. Terakhir, hapus namanya dari villa dan ganti dengan miliknya, dengan cara ini, dia bisa menjadi tirani. Aku, nada Geraldine, jadi dia tidak ingin dibenci. Apalagi keluarga sepupu ini selalu berselisih dengan keluarga Lou. Meskipun mereka sudah lama pindah ke Jinling untuk mencari uang. Sudah 2 tahun dan kami belum bertemu satu sama lain. Geraldine Sol tertegun, lalu langsung marah, dan bertanya, Aiden Enzo, apa maksudmu? Kamu memasang wajah ketika sepupumu mengundangmu untuk makan malam, kan? Apakah kamu pikir aku ingin mengajakmu? Aku ingin mengatakan halo dan kamu datang ke sini sendirian. Setelah berbicara, Geraldine Sol menutup telepon dengan marah. Aiden Enzo ini benar-benar semakin keterlaluan. Aiden Enzo juga sedikit bingung dan tidak berdaya, sepertinya dia harus pergi ke sana malam ini. Setelah berbicara dengan Vivian Lou di telepon, Aiden Enzo menjemputnya pulang kerja di malam hari. Kebetulan Fergie Quinn juga membeli mobil, tidak mahal, BMW seri 5, tidak apa-apa. Di malam hari, Aiden Enzo mengendarai BMW seri 5 baru dan menunggu di lantai bawah di perusahaan Vivian Lou. Ketika dia melihat mobil baru itu, Vivian Lou juga terpana untuk waktu yang lama, matanya penuh kejutan, dan dia juga bingung, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil itu. Aiden Enzo bersandar di pintu mobil, mengenakan kacamata hitam, merasa seperti pohon yang menghadap angin. Dia membungkuk, membuka pintu, dan mengundang Vivian Lou untuk masuk ke dalam mobil dengan sangat sopan. Kemudian, Aiden Enzo berkata lagi, bukankah saya mengatakannya? Saya masih punya sedikit uang, saya membelinya untuk Anda, melihat betapa sulitnya Anda naik bus ke tempat kerja setiap hari. Vivian Lou sangat tersentuh, tetapi dia menatap kosong dan berkata, di masa depan, apakah kamu tidak tahu tentang membuang-buang uang tanpa pandang bulu? Aiden Enzo mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tahu. Siang Suihai adalah restoran kelas atas di Sanjiang. Menjamu tamu untuk makan malam di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga paman Vivian Lou masih memiliki kekuatan.
Aiden Enzo dan Vivian Low memarkir mobil di depan pintu pelayan, dan naik ke atas bersama. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Geraldine Salt, Guora Low, dan keluarga sepupunya Sandio Ren telah tiba, serta beberapa paman dan bibi yang tidak dia kenal. Paman, bibi, Vivian Low menyapa kerabat ini satu persatu. Aiden Enzo juga mengangguk dan memanggil orang satu persatu. Namun, keluarga sepupu itu menunjukkan tatapan sinis dan mengabaikannya. Terutama putri sepupunya, Jauri Ren, memandang dingin ke arah Aiden Enzo yang duduk, merasa sangat jijik di hatinya, melihat penampilannya yang menyebalkan, seolah-olah dia belum pernah makan malam, dia tampak tunduk dan takut. Sungguh, mengapa Anda harus membiarkan dia datang? Ibu Jauri Ren terlihat sangat mirip dengan Jauri Ren. Meskipun usianya lebih dari 40 tahun, dia berpakaian sangat gaya. Dia menyipitkan mata ke arah Aiden Enzo dan berkata dengan dingin, sekarang semua kucing dan anjing bisa makan di meja. Ini sedikit dari penghinaan awal. Geraldine Sol menyaksikan dengan dingin, tetapi tidak bersuara, dia sudah membenci Aiden Enzo di dalam hatinya. Jika saya tahu saya tidak membawanya ke sini, saya akan malu. Namun, Geraldine Sol juga sangat tidak senang dengan sikap Felice Miru. Segera setelah kami bertemu, saya tidak sabar untuk mempermalukan Aiden Enzo. Ini adalah tamparan di wajah. Paman dan bibi lain yang hadir yang tidak mengenal satu sama lain juga memandang Ibu Jauri Ren, Felice Miru dengan curiga pada saat ini, dan kemudian pada pria yang duduk di seberangnya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat segera memahami keterikatan yang terlibat. Keluarga Ren tidak terlalu menyukai kerabat ini. Pada titik ini, beberapa orang memiliki senyum acuh tak acuh dan sarkastik di wajah mereka. Suasana menjadi sedikit kaku. Aiden Enzo baru saja duduk, kursinya masih dingin, memandang Ibu Jauri Ren di seberang, tersenyum malu-malu dan berkata, kalau begitu, lebih baik aku tidak duduk, aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan, sepupu, bibi, kamu makan oke, aku akan kembali dulu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo hendak bangun dan pergi, saat dia menoleh, senyum tipis di wajahnya langsung berubah dingin. Dia tidak lupa bagaimana Felice Miru mengejeknya di pernikahan sebelumnya, dan bagaimana dia memamerkan betapa kaya keluarganya. Saat itu, Aiden Enzo masih menyembunyikan identitasnya, takut menimbulkan masalah, jadi dia sopan. Ini berbeda sekarang, Aiden Enzo tidak harus menanggungnya lagi, lihat saja mereka pamer. Ini seperti beberapa kutu menggertak di depan singa. Aku juga akan kembali, sepupu, makanlah dengan baik. Vivian Low juga memiliki wajah yang dingin, bangkit untuk pergi. Oke, Vivian, Aiden Enzo, cepat duduk. Paman Sandio berkata pada saat ini, wajahnya acuh tak acuh, dia memelototi istrinya, dan bergumam, apa yang kamu bicarakan, bisakah kamu bersenang-senang dan makan? Paman Sandio benar-benar muak dengan istrinya, dan dia tahu bagaimana membandingkan sepanjang hari. Aiden Enzo adalah suami Vivian Low, jadi dia menyebut dirinya sepupu. Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini kepada orang lain secara langsung? Felice Miru melipat tangannya di dadanya, tidak menunjukkan wajah di depannya, dan memarahi seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu tahu apa yang harus dimakan, dan kamu harus membawa kerabat miskin ke sini. Cepat atau lambat kamu akan kelelahan oleh mereka. Bukannya kamu tidak tahu siapa yang mengundangku hari ini? Mengapa aku membawa semua jenis kucing dan anjing ke sini? Bagaimana aku bisa makan makanan ini? Baunya tidak enak. Felice Miru memarahi dengan keras, memarahi keluarga Aiden Enzo dan keluarga Low. Vivian Low duduk di samping Aiden Enzo, memegangnya erat-erat dengan tangan kecilnya, terlihat sangat kesal. Watak bibiku selalu seperti ini, dan dia selalu memandang rendah keluarganya. Namun, penghinaan publik saat ini tampaknya terlalu berlebihan. Ayo pergi. Vivian Low berdiri, sedikit gemetar karena marah. Namun, Aiden Enzo tiba-tiba meraih Vivian Low yang hendak pergi, tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi hari ini, aku akan makan di sini. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.